semua sudah ada, tanah sudah ada, polybag sudah ada. Mulai kita persiapkan untuk media polybagnya dengan yang ada tanahnya sudah tersedia berapa yang kita mau buat. Setelah itu kita mencari biji, lalu kita semaikan boleh di media pasir, boleh di media tanah yang halus. Setelah 10 hari pasca penyemaian kita pindahkan ke polybag. Seperti ini hasilnya ya, seperti ini sudah kurang lebih 1 bulan. Terus Pak, apa resiko dari pembibitan ini? Biji juga itu ada resiko. Jika kita tidak seleksi dengan baik, contohnya ada biji yang terapung, ya, yang ringan. Ada biji yang rusak karena sabetan parang saat dibelah. Itu rentan dengan jamur. Sehingga bisa menjangkiti yang lain. Jika kita tidak seleksi secara selektif, maka yang lain akan terjangkiti. Sehingga kita harus minimalisir jamur yang yang terdampak pada tanaman biji durian. Terus setelah itu saat transplanting sudah berbentuk, coba ambil salah satu biji yang ada akarnya situ, coba disabut, itu di bawah seng, itu sedikit lagi. Di saat kita pindahkan ada lagi yang busuk, ada lagi yang rusak, baik itu kelalaian kita saat kita tidak menyiram maupun hama. Contohnya mungkin ayam bisa masuk ke tempat penyemaian sehingga ada yang rusak. Kalau resiko pasti ada lah, resiko hari juga. Tetapi ya itulah artinya tingkat perlakuan kita sebagai pembibit, bagaimana kita menjaga, mengamankan dan mengawal apa yang kita lakukan. Ini contohnya. Terus setelah dia jadi batang bawah, ini batang bawah. Jadi batang bawah adalah bagian tanaman yang berasal dari biji. Ya, bagian tanaman yang berasal dari biji yang memiliki perakaran yang kuat, perakaran sejati, yang siap menerima perlakuan. Ini batang bawah. Ini untuk durian. Siap dia menerima perlakuan. Kalau sudah berdaun 2 atau lebih, dia sudah siap menerima perlakuan. Ciri-ciri untuk melakukan perlakuan penyambungan secara vegetatif, ciri-cirinya batang bawahnya kalau durian minimal berdaun 2. Berdaun 2 minimal ke atas. Terus setelah kita melakukan penyambungan dari biji yang kita semaikan, terus dia menjadi batang bawah. Terus kita ambil lagi entris. Ini entris. Entris adalah bagian dari tanaman yang berasal dari ranting atau cabang yang varietasnya jelas, dan bermutu. Ini varietasnya jelas dan bermutu, siap untuk memberikan perlakuan, diberikan perlakuan. Ini menerima, ini diberikan. Iya. Jadi ini dia menerima, ini batang bawah. Ini yang diberikan perlakuan. Entris. Jadi bukan cuma kita menyisipkan, perlakuannya harus suhunya baik di dalam termos es maupun di dalam songkok. Untuk tanaman durian agak manja dia ketimbang mangga atau jeruk. Kalau jeruk sekali nempel langsung jadi. Kalau durian banyak faktor kegagalan dalam penyambungan. Contoh sana, dari anggaplah 100% ini yang saya buat ya 50-50, yang jadi sama yang gagal, ya. Jadi banyak faktornya. Yang pertama, keterlambatan entris yang kita ambil, terlambat kita sambung. Yang kedua, entrisnya masih
masih aktif. Sebab entris yang baik adalah entris yang dalam tahap masa dormansi, dia masih istirahat, fase istirahat, itu entris yang baik. Kalau dia masih aktif, ya kadang-kadang seperti ini hasilnya, kita paksakan itu maksudnya. Dipaksakan. Kalau dia mau jadinya maksimal mencapai hampir 90%, dia harus yang siap sambung. Ya. Ini kegagalannya. Terus untuk pembibitan itu tidak sembarang itu maksudnya. Dia di bawah naungan Dinas Perkebunan, bidang hortikultura dan tanaman pangan, serta BPSB, Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Itu. Jadi tidak semua orang itu bisa menangkar jika tidak memiliki legalitas izin. Iya. Karena dampaknya, nah itu yang sudah jadi ini hanya masih dalam tahap menuju ke proses transplanting lagi, pindah poli B. Transplanting itu poli B ini kita pindahkan, memindahkan dari satu wadah yang lama ke wadah yang baru. Nah, jadi saat kita sobek ini bisa saja media ini pecah, terhambur. Nah, tinggal akar saja yang tergantung. Nah, jadi saat kita perlakukan dengan tanah yang baru, ada lagi yang layu, ada lagi. Ya, jadi kalau kita sudah buat seperti ini dan hasilnya 50% seperti ini, untuk masuk ke tahap penjualan itu sekitar 40% lah untuk siap salur. Dari proses kita merawat, memelihara hingga siap jual itu, dari hasil 50% yang ada yang jadi dari penyangkupan itu tinggal 40 lah ya. Kan kita sudah mengetahui tentang resiko, jadi apa yang harus kita lakukan agar resiko itu tidak terjadi? Bisa kalau yang pertama faktor kelalaian manusia. Tuh, saat kita membuka polybag-nya, saat kita menyayat menyayat ikatannya, ini nanti setelah dia siap jual ini dibuka lagi. Nah, sebab kalau dibuka dia akan mengecil nanti ini, ikat tercekik dia. Yang kedua faktornya faktor alam. Yang pertama kondisi kemarau dan hujan, bila mana dia terlalu banyak menerima hujan di malam hari yang durasi